Suatu hari di pinggiran sebuah hutan, terlihat seorang pria setengah baya yang sedang mengajari putranya berburu. Di sana, dia memberikan aba-aba kepada putranya tersebut untuk segera melepaskan tembakannya ke arah target dari jarak jauh. Namun tak disangka, target yang akan dibidik ternyata bukanlah papan bidikan atau hewan buruan, melainkan adalah seorang pria yang entah siapa dan bagaimana dia bisa berada di sana, yang saat itu juga tembakan si bocah melesat tepat menembus dada pria tersebut. Proud of you, TJ. Sementara itu di dalam sebuah gereja di wilayah Crawford County, Amerika Serikat, kita akan diperlihatkan dengan seorang pengusaha kaya raya bernama Ray Harpen, yaitu pemilik sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang konstruksi. Saat itu di dalam gereja, Ray sengaja merencanakan pertemuannya dengan wali kota Crawford demi menghindari kecurigaan siapapun, di mana di sana tujuannya ingin menyuap sang wali kota dengan sejumlah uang demi melancarkan bisnisnya yang saat ini sedang merencanakan sebuah proyek pembangunan yang ada di kota Crawford. Dan ternyata sang wali kota pun tergiur dengan kerjasama itu. Ia menerima uang tersebut dengan satu syarat, Ray harus turun tangan sendiri untuk meyakinkan para warga kota agar mereka mau mengorbankan lahan pertanian mereka untuk dijadikan proyek pembangunan yang direncanakan oleh Ray itu. Beberapa hari kemudian, Ray mengajak para warga Crawford yang dihadiri pula oleh sang wali kota dan wakilnya mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan bisnis yang sedang ia rencanakan. Di tengah presentasi, tiba-tiba salah seorang warga merasa keberatan, lalu mempengaruhi warga lainnya untuk menolak penjualan pertanian mereka pada Ray, karena tentu saja lahan pertanian tersebut adalah satu-satunya mata pencaharian warga setempat. Sementara Ray dianggap hanya ingin memperkaya dirinya sendiri, mencoba membodohi para warga tanpa peduli dengan nasib mereka. Setelah semua warga bubar dan dipastikan Ray gagal total dengan rencananya itu, ia pun segera keluar dari gedung, menghampiri mobil seorang wanita bernama Brooke Hamilton. Kemudian bersiap-siap untuk berangkat menempuh perjalanan ke sebuah tempat wisata bernama Eagle Bay, yang dimana Ray dan Brooke sehari sebelumnya sudah merencanakan untuk berlibur ke sana. Mungkin sesaat akan terlintas di pikiran kalian kalau Brooke ini adalah istrinya Ray. Tapi dugaan kalian salah. Diketahui Ray dan Brooke adalah sepasang kekasih yang menjalin hubungan terlarang, yang mana Ray sebenarnya sudah memiliki istri dan Brooke pastinya tahu akan hal itu. Dan bisa disimpulkan bahwa Brooke ini adalah seorang pelakor. How did I ever get mixed up with you? Your wife introduced us, remember? It's a compass. Setelah beberapa saat mobil berjalan dengan kecepatan normal, mereka pun memutuskan untuk berhenti di salah satu pom bensin untuk mengisi bahan bakar terlebih dahulu. Namun dari kejauhan, mereka tidak menyadari terlihat dua orang pria tak dikenal tengah memantau aktivitas mereka. Yang sebenarnya saat itu Ray sempat melihat aktivitas kedua pria itu, namun tak kenapa dia sama sekali tidak menaruh curiga sedikit pun. Bahkan tanpa ragu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan yang dimana mereka seharusnya melewati jalan lintas utama menuju Eagle Bay, tiba-tiba memutuskan mengambil jalur lain ketika Ray sedikit ngotot demi menghindari kemacetan yang akan membuat perjalanan mereka semakin lama untuk tiba di sana. Namun tak disangka, kedua pria yang mengawasi mereka di pom bensin ternyata mengikuti mereka dari belakang. Kemudian berhenti sesaat di samping mobil, menatap mereka dengan tatapan kurang menyenangkan, lalu segera berlalu begitu saja, meninggalkan tanda tanya dalam benak Ray dan Brooke. Tidak berselang lama setelah mobil kedua pria tersebut berlalu, tiba-tiba dari arah belakang muncullah mobil petugas sheriff officer yang saat itu juga meminta mereka untuk menepikan mobil di pinggir jalan. You didn't see that? Sheriff officer tersebut yang ternyata bernama Gary, saat itu juga menilang mobil yang disetir oleh Ray, diduga karena melanggar kecepatan ideal berkendara di daerah itu. Merasa curiga dengan plat nomor mobil yang bukan plat nomor area kota Marina, Gary pun tanpa lagi banyak pertanyaan, menyuruh Ray dan Brooke untuk segera keluar dari mobil mereka. Kemudian menggeledah kendaraan roda 4 tersebut, hingga sial Gary saat itu juga menemukan sepucuk pistol yang diam-diam dibawa oleh Ray itu. Well, looky what we have here, a concealed weapon. Alhasil Ray dan Brooke tak dapat berbuat apa-apa. Mereka ditahan dengan dikenai dua pasal yang berbeda, yakni pelanggaran lalu lintas dan kepemilikan senjata api.
Belum kelar masalah yang sedang mereka hadapi dengan sang sheriff, tiba-tiba kedua pria misterius kembali datang yang memunculkan sebuah tanda tanya tentang siapa mereka sebenarnya. Sheriff Gary dan kedua pria misterius tersebut ternyata sudah saling kenal satu sama lain. Bahkan bisa dikatakan kalau mereka adalah satu komplotan yang memang sudah bekerja sama untuk merencanakan sesuatu. This is crazy. I want to speak to your superior. Open your mouth one more time. I'm going to shoot you in the head. You look lost to me. Correct. Take Trans Am and... Kedua pria misterius tersebut yang bernama Rick dan TJ menyuruh Gary untuk menyeret mereka kembali ke perbatasan, dan yang pastinya liburan mereka kali ini dinyatakan gagal karena tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan menuju Eagle Bay. We haven't done anything! Ray dan Brooke hanya bisa patuh tanpa bisa menolak ketika mereka dibawa menuju ke perbatasan. Bahkan tanpa sedikit pun curiga, mereka berdua justru terlihat menerima kesalahan atas pelanggaran yang sudah mereka lakukan itu. Namun sebelum mereka tiba di perbatasan wilayah Marina dan Crawford, Ray dan Brooke pun perlahan-lahan mulai curiga dengan mereka, di mana pada awalnya mereka mengira akan dibawa ke perbatasan. Namun justru mereka dibawa ke tepi danau dan disuruh masuk ke dalam sebuah kapal bot yang disewa oleh TJ. Let's go! Move it! Oh, hot-blooded. Just how I like them. You don't have the same last name. Your wife doesn't know. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah pulau di wilayah utara. Sebuah pulau terpencil tidak berpenghuni, bahkan tidak ada satupun rumah terlihat di sana selain sebuah rumah di tepi danau yang merupakan markas mereka. Dalam keadaan tangan masih terborgol, Ray dan Brooke hanya bisa terdiam tanpa bisa berbuat apa-apa. Hingga tidak berapa lama, Ray yang sedari tadi bingung dengan apa yang terjadi, tiba-tiba muncullah dugaan dari pikirannya bahwa ini adalah sebuah modus dari aksi sebuah penculikan yang hanya ingin meminta tebusan sejumlah uang. Saat itu juga tanpa basa-basi, Ray pun mengeluarkan teknik andalannya, mencoba menyuap TJ seperti yang biasa ia lakukan saat menyuap wali kota, memberikan jam tangan emas miliknya, menawarkan sejumlah uang, bahkan juga siap memberikan mobil mewahnya dengan harapan dia dan Brooke bisa dilepaskan. Namun alih-alih mengabulkan permintaannya untuk dibebaskan, justru jam tangan mewah Ray itu pun dibuang oleh TJ layaknya songgok sampah, karena tentu saja mereka tidak menginginkan uang ataupun harta, melainkan mereka memiliki tujuan lain di balik penculikan itu. I can get you 50,000 by tomorrow night. What will it take? 100,000? Wow, that's an awful lot of money. Kemudian mereka dibawa masuk ke dalam rumah berlantai papan itu, disuruh duduk dan tetap menjaga sikap, bahkan tidak diizinkan memberikan pertanyaan atau berbicara sepatah kata pun. Namun siapa sangka, Brooke yang saat itu melihat pisau sangkur yang berada di pinggang Eric, saat itu juga dengan gerakan cepat ia menarik pisau itu, dan alhasil dari kejadian itu, Ray dan Brooke pun dibawa paksa masuk ke dalam sebuah ruangan bawah tanah dan disuruh oleh Eric untuk kembali memborgol tangan mereka sendiri. He wants money. Just give it to them. This is about money. I am so scared. Tanpa terasa malam pun berganti pagi. Para penculik yang saat ini dipimpin oleh TJ terlihat sedang mempersiapkan kelengkapan senjata mereka masing-masing. Entah apa yang hendak mereka lakukan, namun yang pastinya mereka terlihat sedang bersiap-siap untuk berburu. Tidak berapa lama kemudian, Ray dan Brooke dibawa keluar dari ruangan bawah tanah. Borgol yang membelenggu tangan mereka pun dilepaskan, kemudian mereka difoto terlebih dahulu yang entah apa maksud dan tujuannya. You expect us to just walk out of here so you can hunt us down? What? No gun. Dan akhirnya terungkaplah sebuah fakta yang cukup aneh dan tidak masuk akal, di mana TJ, Rick, dan Gary ternyata adalah sekelompok para pemburu yang mencari mangsa untuk dijadikan bahan praktek buruan anti-mainstream. Saat itu juga Ray dan Brooke pun diberikan waktu selama beberapa menit untuk kabur terlebih dahulu. Disuruh bertahan hidup dan bersembunyi sejauh mungkin dari kejaran ketiga pemburu tersebut, yang tentunya mereka dianggap layaknya binatang buruan. 3 miles from shore to shore, up near Bucks Bay. We went for years. There's no way off this rock. Di saat mereka berlari tak tentu arah memasuki hutan, Ray dan Brooke mencoba berhenti sejenak dengan berlindung di batang pohon, sembari menyusun rencana agar tidak tertembak oleh ketiga para pemburu gila itu. We have to move. We can't stop. If we stop, we die.
Setelah berlari cukup jauh, Ray dan Brooke kembali beristirahat sambil memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hingga akhirnya ia merencanakan untuk kembali ke markas para pemburu, berharap di sana mereka menemukan sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata. Namun rencananya itu dicegah oleh Brooke. Ia memohon-mohon untuk tidak kembali ke sana, karena hal itu ia anggap akan sangat mudah bagi para pemburu untuk menghabisi mereka. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba terdengar suara ranting pohon yang diinjak oleh seseorang. Dan saat itu juga Ray yang merasa keberadaan para pemburu itu sudah semakin dekat, membuatnya tak ada pilihan lain selain menyuruh Brooke untuk segera berlari sejauh mungkin dan menyelamatkan dirinya. Sementara Ray sendiri akan mencoba menangani para pemburu dan mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka. Sementara itu Gary mencoba mengintai keberadaan Ray dan Brooke menggunakan teleskop teropong senapannya. Namun dia tidak menyadari dari belakang, Ray saat itu juga muncul dan memukul kepalanya hingga membuatnya terjatuh ambruk ke tanah. Ray lalu mengambil kesempatan itu untuk mengambil beberapa senjata cadangan milik Gary. Namun tiba-tiba They got my fucking gun! Ray yang telah berhasil mendapatkan senjata dan siap melakukan perlawanan justru dianggap oleh TJ sebagai pemacu adrenalin yang seolah-olah hal itu sebuah tantangan buat mereka sebagai seorang pemburu. Sementara itu Brooke yang sempat mendengar suara tembakan membuatnya khawatir dengan Ray hingga ia pun memilih untuk kembali dan bertemu dengan pria selingkuhannya itu. Tak berselang lama kemudian mereka kembali mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Ray pun segera berdiri menggenggam erat senjatanya, lalu menyuruh Brooke untuk kembali berlari menjauh ketika ia tahu kalau para pemburu itu semakin mendekat ke arahnya. Setelah Ray dan Brooke berpencar, Ray lalu dengan penuh percaya diri menghampiri mereka, hingga terjadilah baku tembak saat itu juga. Ray pun yang ambruk dengan peluru yang kini bersarang di punggungnya. Saat itu juga dihampiri oleh Rick dan Gary yang terlihat sangat-sangat menikmati baku tembak itu. Sementara itu Brooke yang bersembunyi di balik sebatang pohon hanya bisa menangis sembari menutup mulut dengan tangannya. Hingga tangisnya itu pun semakin menjadi ketika tiba-tiba ia melihat Ray yang ternyata masih belum tewas sepenuhnya. Eric pun yang mendapati Ray yang kembali terbangun. Saat itu juga dia mengarahkan senapannya untuk menghabisi Ray. Namun dicegah oleh TJ yang tiba-tiba datang dan mengatakan kalau kematian Ray adalah bagiannya. Tanpa lagi berpikir panjang, Brooke yang kini menyadari bahwa satu-satunya target incaran para pemburu adalah dirinya, ia pun dengan segera pergi setelah mengambil senjata yang tergeletak di tanah. Namun sayangnya keberadaannya berhasil diketahui oleh Gary, hingga Gary melepaskan satu tembakan hingga tepat mengenai tangan Brooke. Untungnya Brooke berhasil bersembunyi dan berjalan semakin jauh memasuki hutan. Hingga tak berapa lama ia pun dibuat kaget ketika menemukan banyak tengkorak dan tulang manusia yang diduga merupakan para korban buruan TJ, Eric, dan Gary. Keputusasaan dan pikiran-pikiran negatif mulai menyelimuti pikiran Brooke. Ketakutan akan kematian yang sedang menantinya itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah amarah dan kemurkaan ketika ia menemukan sebuah kalung dari salah satu tengkorak yang berisikan foto kedua anak kecil yang diduga anak dari korban para pemburu tersebut. Saat itu juga Brooke pun mengalungkan kalung tersebut di lehernya, seolah-olah dia ingin membalaskan dendam atas kematian Ray dan juga para korban-korban sebelumnya. Thought I heard something. I forgot it. Setelah berhasil bersembunyi dan melewati para pemburu, Brooke kemudian memutuskan untuk kembali ke markas para pemburu tersebut, lalu mengambil senjata dan amunisi, perlengkapan kotak P3K, dan juga menemukan satu unit handy-talkie. Di tengah kesibukan para pemburu yang sedang mencari keberadaan Brooke itu, Brooke pun memanfaatkan kesempatan itu dengan mencoba berkomunikasi lewat handy-talkie, berharap ada pertolongan dari siapapun yang mendengar panggilannya itu.
needs any help, this is an emergency. Namun sial sesial-sialnya, di mana ternyata panggilannya tersebut justru tersambung pada handie-talkie yang sedang dipegang oleh Eric. Hingga saat itu juga ketiga pemburu ini yang tahu kalau Brooke sedang berada di markas, tanpa pikir panjang mereka pun segera berlari dengan cepat menuju ke sana. Setibanya depan markas, Brooke yang tahu akan kedatangan mereka, lalu segera buru-buru keluar dari rumah tersebut. Hingga sial buat para pemburu, mereka tidak menemukan keberadaan Brooke di dalam sana, justru dihadapkan dengan sebuah masalah besar setelah mengetahui semua perlengkapan senjata mereka lenyap tak tersisa. Claire, she's gone. Rick, she's got your rifle. Keadaan itu membuat para pemburu tersebut terlihat begitu sangat panik. Kepanikan mereka pun semakin menjadi ketika tiba-tiba mereka melihat tembakan suar yang dilepaskan oleh Brooke ke arah langit, di mana hal itu sengaja dilakukan oleh Brooke untuk memancing kedatangan para pemburu laknat tersebut. Dan benar saja, para pemburu itu pun mendekat menuju ke arahnya, dan kemudian inilah yang terjadi. I got something for you. Eric pun yang terluka parah akibat peluru yang mendarat di kakinya. Saat itu juga dengan terpaksa ia dibawa kembali oleh TJ dan Gary ke markas untuk memberikan pertolongan. Namun kesialan kembali menghampiri mereka, di mana Gary tidak menemukan kotak P3K yang tentu saja seluruh obat-obatan itu telah diambil oleh Brooke. Hingga dengan terpaksa mereka harus meninggalkan Eric untuk menyelesaikan misi perburuan aneh mereka itu. Memberikan sepucuk pistol pada Eric untuk berjaga-jaga, lalu kemudian kembali ke tengah hutan untuk mencari Brooke. Is anyone there? Is anyone out there? Please respond. Can anyone hear me? This is an emergency. Di tengah jalan mereka pun berinisiatif untuk berpencar. Gary mengambil jalan ke arah sebelah kanan, sementara TJ mengambil arah jalan sebelah kiri. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Gary yang mencoba mengintai lewat teropong senapannya, saat itu juga melihat Brooke yang sedang berlari tidak begitu jauh di depannya. Ia pun segera mungkin mengikuti arah langkah Brooke tersebut, namun tiba-tiba tak perlu menunggu waktu lama, Brooke pun mencoba melepaskan tembakannya yang kedua untuk segera menghabisi Gary. Namun sial senjatanya kehabisan peluru, hingga membuat Gary mengambil kesempatan itu memukul Brooke hingga terjatuh dan mendengar suara tembakan dari kejauhan membuat TJ berjalan dengan cepat menghampiri asal suara. Namun setibanya di sana, ia pun kaget ketika melihat Gary yang sudah tewas terkapar bersimbah darah. TJ pun terhenyak seketika. Ia mulai sadar bahwa Brooke ternyata bukanlah target buruan yang bisa diremehkan. Merasa misinya gagal dan hancur berantakan, ia pun segera kembali ke markas dan memutuskan untuk menghabisi Eric, bermaksud agar Eric tidak semakin menderita menahan rasa sakit pada lukanya itu. Setelah Eric pergi dengan damai, ia kemudian mengambil sebuah kotak berisikan sepucuk senapan bertenaga tinggi, berharap itu adalah satu-satunya senjata yang bisa menghabisi Brooke. Sementara itu, Brooke dengan sengaja meledakkan beberapa dinamit di tengah hutan, membuat TJ pun terpancing dan mendatangi asal ledakan, dan kemudian memasukkan sebuah peluru berukuran besar ke dalam senapannya. Dan tembakan TJ yang ketiga kembali gagal mengenai Brooke yang saat itu berhasil menceburkan dirinya ke dalam sungai. TJ pun yang tahu kalau Brooke sedang bersembunyi di dasar sungai tersebut, saat itu juga ia mengambil 2 buah granat, lalu menarik tuasnya dan melempar granat itu satu persatu ke dalam sungai. Setelah merasa yakin kalau Brooke sudah 100% tewas terkena granat itu, TJ pun kemudian kembali ke markas, di mana di sana dia tiba-tiba teringat dengan masa kecilnya bersama dengan sang ayah. Dia dilatih dengan sangat keras untuk menjadi seorang pemburu, namun bukan berburu binatang buruan seperti pada umumnya, melainkan dia dilatih menjadi seorang pemburu manusia. Dan terungkaplah siapa sosok bocah di awal film yang diperintahkan oleh ayahnya untuk membunuh seorang pria. Dan bocah itu adalah TJ. Lamunannya tentang masa lalu pun seketika pecah, di mana Brooke yang awalnya dikira sudah tewas, tiba-tiba muncul dengan tubuh yang basah kuyup dan
keesokan paginya setelah Brooke menghabisi kawanan para pemburu-pemburu laknat, dia pun menyempatkan diri menguburkan jasad Ray bersama tulang-tulang korban sebelumnya dengan menggunakan tumpukan batu-batu untuk menutupi jasad mereka. Tak berapa lama kemudian, di saat yang sangat-sangat tepat, pengemudi kapal bot yang tempo hari mengantarkan mereka ke pulau itu tiba-tiba datang untuk menjemput TJ, Eric, dan Gary. Brooke pun yang melihatnya. Saat itu juga dia kembali menyiapkan senjatanya, sementara pengemudi kapal bot yang mencoba mencari keberadaan TJ dan teman-temannya melalui teropong. Tiba-tiba ia pun kaget dan setelah semua selesai dibantai, Brooke lalu mengambil alih kapal bot tersebut dengan sesegera mungkin meninggalkan pulau itu. Baiklah teman-teman, mungkin segitu dulu aja perjumpaan kita di alur cerita film kali ini. Harapan saya semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.